Jadi supaya kita juga mendapat nama dalam kitab kehidupan, harus firman menjadi kesukaan kita. Haleluya. Orang yang berhikmat harus seperti Yusuf. Apa hikmat Yusuf? Tidak membiarkan sedikit pun dari makanan yang tercecer, semua diambil. Haleluya. Nah ini kalau boleh, itu dulu. Setahun itu berapa kali kita absen ibadah? Kalau boleh jangan absen ibadah. Haleluya. Karena nanti itu semua pengaruh untuk menulis nama kita. Makanya kita nggak boleh asal Kristen begitu saja. Semuanya hanya ya dia mengukur dirinya sendiri. Loh, kalau kita nggak sesuai dengan ukuran Tuhan nggak bisa. Harus Tuhan yang menilai kita. Dia hakim atas semua manusia. Ini saudara-saudaraku. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Kesempatan itu adalah suatu hal yang sangat indah, sangat baik untuk kita semakin bisa mempersiapkan diri sehingga sampai benar-benar hidup kita ini akan menjadi yang sampai tidak bercacat celah. Ini kalau ada kuasa Roh Kudus dan firman yang terus ya mengatur, menguasai kehidupan kita semuanya. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengar nama-nama Sang Pencipta itu mulai daripada manusia memberikan nama kebesaran, nama yang mengagumkan, sehingga manusia merasa kata-kata yang terbaik Allah dalam bahasa dari bahasa diperkirakan bahasa Smith yang berkembang dalam kira-kira apa yang disebut dengan jazirah Arab itu semuanya. Tapi itu kata adalah dalam hati manusia ia menunjuk kepada Allah yang Maha Besar, Sang Pencipta yang mengatur semuanya planet-planet yang ada di bumi ini. Itu saudara-saudaraku, dan juga kita juga sudah mendengar dari bahasa Ibrani yang berkata Elohim, itu bahasa kebesarannya, dan juga dari bahasa Yunani Theos, itu semua adalah sejajar dalam mengagungkan, membesarkan, menunjukkan Allah Maha Pencipta itu. Sebab kalau Allah Pencipta itu dia tidak berkata inilah namaku, tapi kalaupun Musa bertanya, maka jawaban dari Sang Pencipta itu, aku ada yang aku ada. Jadi dia sangat merindukan kehadirannya. Itu ada di dalam kita, supaya ada langsung dalam kita, ada dalam persekutuan kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam semua aspek kehidupan kita. Aku ada yang aku ada. Jadi supaya ada hadirat Tuhan. Jadi nama itu adalah sesuai dengan bahasa bangsa-bangsa dan adalah nama yang manusia berikan
sebagai membesarkan, mengagungkan, menunjukkan yang Maha Kuasa Sang Pencipta itu. Jadi kalau dalam bahasa satu suku, bahasa berbeda bahasanya dengan suku yang lain, gak ada gunanya untuk menjadikan itu pertengkaran. Apalagi di dalam orang-orang yang menghargai Tuhan, orang-orang beragama. Kita tidak perlu menjadikan itu sebagai persoalan. Sebab yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah mempersoalkan arti dari bahasa masing-masing, tapi yang sangat Tuhan inginkan dari hidup kita adalah bagaimana dalam hidup kita nyata kehadiran Tuhan, pekerjaan Tuhan. Yang pertama khususnya untuk kita akhir zaman, yang melahirkan kita kembali sehingga kita boleh merasakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini sebagai yang awal bagi kehidupan kita. Dan bagi kita di akhir zaman ini, itu boleh terjadi adalah dengan penerimaan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nama yang kita sudah dengar, ya, baik dari bahasa Semit itu yang berkembang di Arab itu Allah, nanti sesuai dengan pekerjaannya pada event tertentu maka disebut Yahweh. Ada yang berkata Jehovah. Kita sudah dengar ada 7 itu tentang kata Jehovah itu, dari turunan dari ya Elohim juga, terus dari Theos juga ada turunannya kembali sesuai dengan tabiat dan sifat-sifatnya. Khusus nama satu lagi adalah nama sesudah berbuat, nama setelah berbuat. Dan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Sebab nama sesudah berbuat itu adalah contoh bagi kita. Contoh bagi kita. Kalau kita sudah mendengar nama itu Raja segala raja, maka juga kita harus ada nama kita. Hanya nama kita ini sama juga dengan nama dari Yesus, bahwa dia harus mengerjakan keselamatan. Dan nama raja dia atas segala raja, setelah dia menang berperang, menyelesaikan dosa manusia, memerangi kuasa setan, kuasa iblis, memerangi maut dengan kuasa maut, mengambil kunci maut. Dan kalau dia sudah menang, maka namanya ada lagi tersendiri, nama sesudah berbuat, nama kebesaran. Itulah Raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Itu tidak terjadi kalau Yesus belum menang. Itu tidak terjadi kalau Yesus tidak setia, tidak teguh. Dan itu juga adalah menjadi contoh bagi kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20, kita akan membaca ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu,
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada sangat baik kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudaraku, bagaimana nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu? Itu tanpa seperti Yesus mengerjakan tugasnya yang pertama untuk mengadakan penyelamatan dan sampai menyelesaikan pekerjaannya itu sehingga namanya raja di atas segala raja. Kita tanpa sesuatu perbuatan, kita tidak akan ada nama yang tertulis, apalagi di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Siapa yang menulis nama itu? Ya sudah, barang tentu Tuhan sendiri. Tapi yang kita harus perhatikan, kalau Yesus itu harus menjadi juru selamat, dan kalau raja di atas segala raja itu adalah sesudah selesai mengerjakan pekerjaannya dan dia menjadi menang, dan kemenangan itu sampai kepada setia kepada mati melakukan kehendak Bapa, dan dia bangkit karena tidak ada dosa yang bisa mengikat dia, tidak ada maut yang bisa mengikat dia, tidak ada satu kuasa yang bisa mengikat dia. Dia bangkit, dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia sesudah dalam kebangkitannya. Kita sudah mendengar pembacaan itu, Filipi pasal yang kedua ayat 9. Saya senang sekali ayat ini, walaupun pendek, tapi itu setelah pekerjaan yang sangat lama, panjang lebar, seumur hidup Yesus di bumi ini sampai dia kebangkitannya. Ya, apa yang dilakukan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tolong baca itu Filipi 2 ayat yang ke-9. Ayat 9 Filipi 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya, itulah sebabnya. Itu diterangkan mulai dari awal dengan begitu jelas. Itu bukan hanya suatu cerita, tapi itu juga menjadi jalan kita. Karena apa? Jalan dari Yesus, Gembala Agung kita itu harus kita ikuti. Itu perjalanan kita. Jadi kalau Yesus mendapat nama karena sudah mengerjakan penyelamatan itu dan mengerjakannya sampai selesai dan semua sudah diselesaikan, penebusan dosa sudah selesai, dengan dia menerima dosa itu di kayu salib. Ya, kita sudah sering membaca 1 Petrus 2 ayat 24, ditanggungnya dosa kita di kayu salib. Ini, dan dia sampai kepada mati. Dan karena pekerjaan itulah, makanya kita boleh diperdamaikan bumi dengan Bapa yang saat ini masih ada di sorga. Saya senang kita baca dulu itu supaya meresap dalam hidup kita bahwa kita harus bertindak dan harus ada satu kehidupan yang tidak boleh diam-diam, tapi harus dinamis. Ini saudara-saudaraku. Kolose pasal 1 mulai 19 sampai dengan 23
Coba dibacalah. Ayat yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, di dalam Yesus. Terus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sudah sampai ayat yang ke-23. Puji Tuhan. Jadi kalau Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, sewaktu dia mengatakan itu belum terjadi. Karena itu terjadi adalah disebut di sini setelah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi dia berkata, dan itu adalah satu perjanjian penyerahan. Ya, bahwa dia harus setia sampai kepada mati. Karena memperdamaikan itu supaya orang bisa bertemu dengan Allah itu harus sampai dengan darah salib Kristus. Jadi harus dalam kematiannya. Tanpa itu, kalau Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, itu nanti dia masih harus kerjakan itu dengan tekun, dengan teguh, dengan tidak mau bergeser dari penyerahannya, baru benar-benar dia menerima dosa itu di kayu salib, dan disitulah diselesaikan, dan dia berkata sudah selesai. Haleluya saudaraku. Kita senang, kita bersukacita. Jadi pendamaian itu harus sampai dengan ya perbuatannya, yaitu oleh darah salib. 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi harus sampai kepada kematiannya. Nah, inilah yang sangat dibenci oleh iblis. Ini sebabnya sering sekali iman Kristiani selalu diserang. Ya, masa tuannya orang Kristen mati? Ya, kalau mereka belum mengerti, ya sudah, jangan kita marah. Haleluya saudaraku. Ya kita, ya bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita juga sudah pertama dipanggil. Kita merasakan tidak perlu marah, justru kita yang sudah diselamatkan, kita yang pertama mengalami kuat dalam Dia, kita yang harus menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Saudara mau? Haleluya. Ini saudaraku. Jadi inilah yang dikerjakan oleh Yesus
memperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Orang dengan cara Taurat tidak bisa kudus, tidak mampu. Tapi dengan pembaharuan oleh salib Kristus, kita yakin oleh kuasa Tuhan kita dimampukan. Itu sebabnya yang sudah dibaptis, jaga pengorbanan Kristus, kita sudah terima menyucikan dosa kita. Kalau belum merasakan dengan sungguh, periksa lagi. Ada dosa yang waktu kita dibaptis belum benar-benar mau dikuburkan. Atau belum kita tahu. Jadi semakin kita tahu, harus bagaikan diantar lagi. Biarlah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, saudaraku. Perhatikan terus ini supaya oleh darah salib Kristus semua sudah diselesaikan. Jadi saudara-saudaraku, sebab itu kita harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Ini proses-proses nama kita ditulis, dan yang menulis itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan sendiri? Dia saja yang menghakimi semua manusia. Tidak ada yang menghakimi manusia. Tapi kalau menghakimi malaikat, itu bisa kita. Haleluya, saudaraku. Dari mana saya tahu? Dia dari Alkitab. 1 Korintus 6. Ayo, boleh. Berapa? 4 atau 3? Iya, baca. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi kalau menghakimi malaikat, ada waktunya nanti. Makanya saudaraku, yang bisa itu hanya orang yang sudah hidup dalam firman Tuhan. Bisa, saudaraku. Kalau kita belum ada firman Tuhan, pakai apa kita menghakimi? Biarpun ada Mahkamah Agung yang ada di bumi ini, nggak bisa itu menghakimi malaikat. Nggak bisa. Apapun ada yang ada di dunia ini, pembenaran-pembenaran yang disebutkan, itu nggak bisa. Tapi kalau firman Tuhan sudah mengatur, mengubah hidup kita yang tidak benar, maka saudaraku, kita mendapat nama yang dari Tuhan. Dan kita bisa memerintah bersama dengan Kristus. Kita tidak menghakimi sesama manusia, tapi Tuhan mampukan kita menghakimi malaikat-malaikat. Kalau itu firman Tuhan, jangan ragu-ragu. Haleluya, saudaraku. Ya, kita jangan ragu-ragu. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ini harus bertekun dalam iman, jangan dalam dosa, jangan dalam keinginan daging, dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Itu karena kita sudah dicacakan kepada gunung batu, cornerstone. Batu penjuru, ya boleh bergoyang lagi. Haleluya. Harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena pondasi kita adalah Yesus sendiri. Yang paling bawah, di atasnya adalah para rasul-rasul dan seterusnya, kita semuanya tersusun rapi. Masih ingat di mana? Efesus 2 mulai 19. Ayo dibaca ulang. 19 dulu. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi yang paling bawah itu adalah Yesus Kristus. Di atas itu adalah rasul. Dengan yang sama di atas itu adalah kita-kita semua. Haleluya. Jadi itu harus sama, tak boleh berbeda-beda. Jadi para rasul itu dididik oleh Tuhan. Kecuali satu yang terhilang karena tidak mau diomongin, dibilangin, masih tetap cinta dunia, cinta duit, mata duitan. Siapa tuh? Yudas. Semoga di sini nggak ada Judas, saudaraku. Dan tidak bisa dapat nama. Iya, jadi kita harus tetap tekun. Yang pertama adalah batu, gunung batu. Karena gunung batu itu mulai melepaskan kita bagaikan bangsa Israel dari Mesir, menuntun dan memberikan tanah Kanaan itu. Jadi kita juga di dalam Yesus, Dia sendiri yang membawa kita sampai kepada Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga Dia tekun mengerjakan itu semua. Dia menjadi jalan kebenaran dan hidup. Dan Dia sudah mengerjakan penyelamatan itu dengan mati tersalib dan dengan masuk di dalam maut. Berapa hari dalam perut bumi? 3 hari. Dan hari yang ketiga Dia bangkit. Dan saat itu, hai maut, di mana sengatmu? Semua sudah dikalahkan. Semua. Dan itulah sebabnya Dia disebut Raja segala raja. Jadi di dalam Wahyu pasal yang ke-20 tadi, ayat berapa tadi? Saya usulkan ayat 15. Jadi, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Siapa ada di lautan api itu? Iblis dengan pengikutnya. Jangan sampai kita dilempar di situ. Haleluya, saudaraku. Samaran naga ini supaya kita jangan masuk di situ. Dan harus benar-benar, saudaraku, kita sudah baca 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Coba dulu baca lagi ulang. Ayat yang ke-14. Iya. Firman Tuhan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, kalau kita mendengar ini dengan kita suka akan firman dan kita bergumul melakukannya, itu menjadikan nama kita sudah mulai ditulis oleh Allah. Tapi rupanya enggak langsung semua. Ikuti perjalanan kita. Sampai berapa tahun? Sampai umur tua, sampai selesai semua. Dihitung oleh Tuhan. Mungkin tadi kurang 1 huruf, dilengkapilah. Pas kita meniupkan napas terakhir, sudah lengkap ditulis. Itu namanya mati di dalam Tuhan. Masih ada kurang 1? Belum, saudaraku. Iya, jadi harus nama kita tertulis. Itu sebabnya bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka mana tertulis. Matius 7 ayat 21. Boleh. Ya, kita baca terus. Ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Jadi kita mendapat nama yang dari Tuhan dengan kita berani melakukan firman.
Itu sebabnya jangan takut melakukan firman. Kalau kita melakukan firman, tidak akan rugi, tidak akan binasa, tidak akan kehilangan. Justru semakin diberkati oleh Tuhan. Saya memperhatikan saudaraku, baik dalam hidup ini walaupun saya masih keadaan begini, tapi saya merasakan saudaraku, baik juga melihat saudara-saudara, dan saya bersyukur dalam hidup ini saya sudah bisa memperhatikan kehidupan yang 3 generasi. Ya, jadi dulu bapaknya ini neneknya dulu. Lalu kebetulan yang sekarang ini saya juga. Terus anaknya dia, cucunya dia lagi. Kan 3 generasi. Opungnya, bapaknya, anaknya. Ini saudaraku, dalam umur saya segini saya bisa lihat itu. Dan sangat nyata bagaimana orang yang melakukan firman dengan orang yang tidak melakukan firman. Di dalam ibadah-ibadah kita sekarang ini juga sangat nyata. Yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Ada perbedaannya. Amin, saudaraku. Di mana kita baca itu? Maliaki pasal 3. Ayo baca lagi. Senang sudah banyak yang mendukung. Iya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Iya. Coba dulu kalau kita, berapa huruf nama kita? Masing-masing. Lihat nama kita. Enak, ada namanya 3 ini ya. Jadi kalau 3 nama itu Indo. Kali 3 nama. Nah, sama pakai marganya lagi kan. Nah, nanti kan semuanya itu nama itu ada di sana. Ini saudara-saudaraku. Jadi sebelum kita melakukan firman, seperti kita sudah mendengar, nama Yesus itu adalah nama untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. Nama di atas segala nama di atas nama Raja di atas segala raja, Tuhan. Ya, itu saya sudah melakukan. Jadi kita mendapat nama itu juga sesuai dengan sejauh mana kita cepat mendengar dan melakukan firman. Yang mungkin nanti terakhir tinggal 1 huruf. 1 huruf juga nggak boleh ketinggalan loh. Nanti salah 1 huruf, jangankan di situ. Di Dukcapil aja 1 huruf aja, semua warisan kita bisa hilang. Betul apa ini? Betul apa ini? Iya, warisan nggak boleh ambil, tanah nggak bisa jual. Jadi nanti milik negara. Maka harus jelas. Dulu nama kita siapa? Semua orang sudah berbuat dosa. Pendosa kita ini semua, nggak ada yang tidak. Ya, Roma pasal 3 ayat 10. Ayo, itu nama kita dulu. 3 ayat 10. Iya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Makanya saudaraku, apapun kebenaran, kita jangan berantem karena mempertahankan kebenaran. Sudahlah, pandang aja kepada Yesus. Nanti kalau kita merasa dirugikan, nanti Tuhan ganti. Benar, orang sabar semakin tambah berkat. Yakin ya enggak, saudaraku? Haleluya. Semakin diakali, semakin meningkat. Bukan cuma Jokowi yang begitu. Kita juga kalau benar-benar bisa sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya? Ya. Jadi nama kita yang dulu juga tadi ayat 10 apa katanya? Tidak ada yang benar, semua sudah berbuat dosa. Jadi dulu kita adalah pendosa.
Ayat 23 apa lagi katanya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di wajah kita nggak ada lagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai bertobat, maka orang bisa melihat dan dia menyanyi, "Lihat di wajahmu." Bukan setan ya, tapi lihat di wajahmu. Harus ini kacanya itu dari orang lain loh. Jangan kita merasa, aku ini udah kemuliaan Tuhan. Jangan. Ya, nyanyi kita itu kan, kulihat di wajahku. Kan begitu. Berarti bukan kita yang nilai kita. Jadi kita yang melihat orang lain, tapi bukan nilai kesalahannya. Yang kita lihat harus kemuliaan Tuhan ada apa enggak. Iya. Gitu. Jadi kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih. Rupanya semua ada berkaitan. Yesus Raja segala raja sesudah berbuah. Haleluya. Di dalam muka kita juga ada kemuliaan Raja kalau kita sudah bertobat. Haleluya. Jadi harus semakin suka ke firman Tuhan. Seperti Raja Daud disebut yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saat itu baru Taurat Tuhan. Nanti dalam minggu-minggu terakhir kita akan melihat juga ya kebenaran yang melebihi dari hukum Taurat. Nah ini. Dan kalau Tuhan kehendaki, saya ingin kita harus benar-benar mengerti persoalan yang sekarang di dunia adalah bait Allah yang ketiga. Ini katanya sudah ada sapi yang harus dikorbankan karena di dalam kitab Imamat itu ya dalam ibadah bangsa Israel harus ada lembu merah yang nanti akan dilepaskan untuk ya jadi tempatnya setan begitu pergi gitu ada. Jadi katanya udah ada itu, udah disiapkan. Tapi saya pikir gini, ya kalau itu kan sudah ditentukan umurnya, nanti nggak pas umurnya gagal lagi. Jadi mereka nanti imannya ditentukan oleh sapi. Karena kalau nggak pas dengan umur sapi itu nggak bisa lagi dipersembahkan. Jadi bukan yang jasmani itu yang harus diperhatikan. Nanti kalau Tuhan buka jalan dalam waktu yang sisa, harus sampai kita kepada pengertian bait Allah yang ketiga. Ya, jadi sekarang nama kita, nama Allah sudah, nama Yesus sudah, dan yang terakhir adalah Yesus, artinya yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan Raja segala raja adalah sesudah Yesus mengerjakan penyelamatan, sudah menyelesaikan dosa, sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan maut, sudah merebut kunci maut. Bahkan dia sudah memberikan contoh bagi kita. Ini kedatangan Yesus menjadi manusia. Jadi supaya kita juga mendapat nama dalam kitab kehidupan, harus firman menjadi kesukaan kita. Haleluya. Orang yang berhikmat harus seperti Yusuf. Apa hikmat Yusuf? Tidak membiarkan sedikit pun dari makanan yang tercecer, semua diambil. Haleluya. Nah ini kalau boleh, itu dulu. Setahun itu berapa kali kita absen ibadah? Kalau boleh jangan absen ibadah.
Haleluya. Karena nanti itu semua pengaruh untuk menulis nama kita. Makanya kita nggak boleh asal Kristen begitu saja. Semuanya hanya ya dia mengukur dirinya sendiri. Loh, kalau kita nggak sesuai dengan ukuran Tuhan nggak bisa. Harus Tuhan yang menilai kita. Dia hakim atas semua manusia. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus firman Tuhan yang menjadi kesukaan kita. Mazmur 105 ya, 19 ayat 105 ya. Coba dulu, apa itu? Firman-Mu adalah pelita bagi jalanku. Tapi bacalah biar tidak salah. 19 ayat 105. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Iya, jadi harus firman itu mengatur semua langkah kita. Haleluya, saudaraku. Ini nanti supaya nama kita tertulis. Jadi kalau kita mau membaca Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai 5, itu adalah orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba. Coba kita baca itu Wahyu 14 1 sampai 5. 1 sampai 5 dari firman Tuhan. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru-guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dari depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suri bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Di mana lagi kita lihat 144.000? Wahyu pasal 7. Apakah itu yang sama dengan Wahyu pasal 14? Beda. Amin. Benar? Kenapa nggak sama? Jumlahnya sama, tapi datangnya itu berbeda-beda. 144.000 dalam Wahyu pasal 7 adalah orang Israel karena pilihan Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-14 itu bukan orang Israel, siapa saja boleh, tapi yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Secara keseluruhan, semua suku orang Israel apa sudah menerima Yesus Kristus? Belum sampai sekarang. Belum. Tapi kita sudah sering membaca mereka itu adalah menjadi pintu dunia. Kalau mereka menerima Tuhan secara seluruh bangsa, maka tertutuplah kepada di luar bangsa Israel. Tapi kalau mereka menolak,
maka keselamatan itu beralih kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Bagaimana kita bisa datang? Bagaimana kita bisa? Itulah mulai dari penebusan Yesus dengan darahnya yang kita sudah dengar dari tadi. Kita suka akan firman Tuhan, kita sudah berpengalaman, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, coba dibaca dulu. Ayat yang ke-16, Korintus pasal yang keempat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Ya, jadi keinginan daging itu semakin terkikis habis dan manusia rohani semakin berkembang. Ini saudara-saudaraku, ini nanti nama kita semakin ditulis. Bagaimanakah yang rohani itu semakin baru? Itu kalau kita semakin menerima firman. Sebab yang pertama sekali adalah penyucian darah Yesus, dan selanjutnya adalah penyucian oleh firman. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 atau 17 dulu ada, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Coba dari Yohanes 15 dulu kita baca. Ayo, siapa semua? Cepat dapat berkah. Yohanes 15 ayat 3. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Tadi kalau saya pasal 1 ayat 19 itu pertama oleh darah salib. Tingkatannya kita semakin dikuduskan adalah penyucian oleh firman. Dan inilah terus menerus sampai sempurna. Kalau hidup kita sudah semua dalam kebenaran firman, sudahlah, sudah tertulislah nama kita. Disitulah. Nanti tinggal di situ kita sudah tahu, saudaraku, kita bukan pendosa lagi, tapi sudah hari demi hari diubah, disesuaikan dengan firman, diubah, disesuaikan dengan firman. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan. Apa? Dibaca dulu, jangan salah. Ayo, Matius 7:21. Karena kita nggak boleh lagi salah sedikit pun, nanti langsung rusak pondasi kita. Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Dari mana kita tahu kehendak Bapa di surga? Dari firman Tuhan. Haleluya. Nah, jadi firman Tuhan itu menyelidik. Apa yang diselidik? Ingatan, niatan hati, sampai sendi, sumsum kita bisa dibedakan, dipisahkan untuk sampai tidak bercacat celah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 tadi, mereka disebut bagaikan perawan suci. Kalau manusia mulai dari lahir tidak pernah berbuat dosa, saya pikir firman Tuhan tidak bohong. Semua orang sudah berbuat dosa. Haleluya. Tapi itulah hebatnya penyucian darah. Dan itulah hebatnya firman penggembalaan yang terus berkembang.
firman pergembalaan itu adalah berkembang sampai kita tidak bercacat celah, sampai kita bagaikan perawan. Jadi bukan karena dari lahirnya nggak pernah berbuat dosa. Rasul Paulus juga tadinya dia bilang dia adalah orang yang paling berdosa. Tapi oleh kemurahan Tuhan mendapat kemurahan. Ini saudara-saudaraku. Dan dialah yang mengajarkan kepada Timotius 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Supaya kita memperhatikan firman itu, jangan ada celahnya, harus benar-benar dan tepat. Ulang lagi bacanya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, ini saudara-saudaraku, ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat celah. Jadi nggak boleh bantah-bantah, saudaraku. Kita lebih baiklah berdoa, Tuhan, tolong saya, Tuhan, mampukan saya. Ya, kalau kita di bumi ini, janganlah terlalu berat bawaan saya. Entenginlah sedikit, kakiku lagi sakit. Tapi kalau rohani kan nggak boleh begitu. Apa tadi? Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-14 apa? Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat celah. Harus sesuai. Haleluya, saudaraku. Harus tepat. Gak boleh dikurangi. Dalam hal apapun tak boleh dikurangi. Kalau kita katakan mandi tapi cuci muka, itu juga tidak benar. Kita bilang di Islam cuma di kepet, itu juga bohong juga itu. Kalau bilang mandi ya mandi, kalau bilang cuci muka ya cuci muka. Kalau aja cuci muka, ini aja dari leher aja ke bawah nggak dibersihin, saudaraku, nggak kena air. Yang kena air kalau cuci muka mana? Itu kan mukanya. Jadi belanja, saudaraku. Tapi orang mulai di apa ya, ditukang-tukangi. Ya kalau nggak ada air ya bagaimana? Ya udah, berarti Tuhan tidak harus bikin itu ke kita. Tapi nanti kalau sudah nggak di padang belantara, jangan pakai itu lagi dong. Jujur. Harus benar sesuai dengan firman. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku. Jadi dalam kehidupan kita ini jangan pintar-pintarin, jangan suka membantah. Kadang-kadang manusia ini belum apa-apa sudah bantah dulu. Apa biasanya? Menurut saya, menurut pikiran saya, menurut apa yang ku tahu. Jangan begitu. Lihat firman Tuhan, baru laksanakan sesuai dengan firman Tuhan. Karena nanti di akhir zaman ini apa yang terjadi adalah pengajaran palsu. Dari mana kita tahu? Karena kita lihat yang asli. Di mana yang asli? Ya dalam firman Tuhan ini. Makanya setan menyerang kita. Apa kata orang? Kata orang, Alkitab itu tidak asli lagi, kata dia. Jadi itu kata orang juga. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, dan semakin kita lihat semua ya rangkaian firman Tuhan, tidak ada yang berlawanan. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu ditulis oleh orang, itu 2 Timotius 3 ayat 16. Coba dulu. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus, Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. haleluya. Sudah habis belum? Masih ada? Habis. Mau nambah. Tapi kan nggak boleh nambah ya, harus pas. Haleluya. Nggak boleh kurang, nggak boleh nambah. Kalau makan boleh nambah, tapi kalau firman Tuhan nggak boleh nambah. Ya, tapi kalau kita apa yang tertulis sebanyak mungkin bisa. Itu saudaraku. Tapi kalau nambahin yang lain tak bisa lagi. Makanya kita nggak ada lagi rasul lain. Sejak tahun 90 itu rasul yang terakhir adalah Yohanes murid Yesus, dan dia berakhir di Pulau Patmos. Menurut sejarah gereja, karena dia waktu digoreng masuk benar-benar pergorengan, wajan yang besar, minyak yang mendidih banyak, masukin dia di situ, mungkin bunyi cor gitu, tapi enggak merasa sakit dia. Gak mati-mati digoreng, udah buang aja. Dibuanglah ke Pulau Patmos, begitu ceritanya. Tapi nanti mana tertulis Pak? Gak ada sejarah gereja. Haleluya. Nah ini saudaraku. Jadi gak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Itu sebabnya saudaraku, bagi kita sekarang, supaya nama kita tertulis dalam Timotius 1 Timotius pasal yang ke-6, mari kita baca mulai 11. Ayat 11 pasal 6. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya cukup dulu. Apa yang kita jauhin semuanya itu? Kalau kita lihat, ya mulai dari 6, coba baca 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Jadi jauhilah, hai, tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Cinta akan uang. Ini saudaraku, karena cinta akan uang, kenapa orang di penjara? Korupsi. Kenapa korupsi? Karena lebih mengutamakan uang. Banyak perbuatan dosa karena dia cinta akan uang. Ada yang lain jadi bank keliling, halus namanya ya. Padahal apa itu? Dalam perjanjian lama jangan makan riba. Iya, riba. Jadi banyaklah saudaraku. Ada penipuan, pemalsuan, semuanya di situ. Merek dagang palsukan, uang dipalsukan, apa saja juga. Semua ada yang palsu sekarang ini. Dan biasanya laris juga yang palsu. Makanya kalau orang ya apa daripada malu disebut gak kaya, pakai aja pinjam juga apa namanya imitasi palsu, masuk.
Orang bilang kaya, udah palsu imitasinya, palsu juga ya hatinya. Udah tahu palsu, bikin lagi. Yang penting seperti orang kaya, padahal dia juga masih tetap miskin juga. Ya, ini sudah. Jadi jauhilah semuanya itu, karena itu membawa jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ya, banyak yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bisa sebentar runtuh dan binasa. Sodom dan Gomora langsung tenggelam, diperhitungkan jadi laut mati. Gak bisa keluar, masuk bisa. Jadi melebihi dari lintah. Lintah untukmu. Tidak pernah untuk orang lain. Jadi nanti kita ini harus sampai bisa berguna bagi orang lain. Itu. Karena kita 1 Petrus pasal yang berapa kemarin? Pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5. Coba lagi deh. Coba. Bawa 6 juga nggak apa-apa, coba. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 5. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas. Ini satu. Kemurnian iman yang jauh lebih berharga dari emas. Terus. Yang dipuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekarang jangan minta dipuji dulu ya. Nanti jatuh kita hancur. Tapi kalau Tuhan nanti berkata, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu. Hai hamba yang, itu pujian dari Tuhan loh. Iya. Kalau kita nggak benar-benar, saudaraku, belum apa-apa, udah geser belum apa-apa, udah berhenti belum apa-apa, udah macam lah saudaraku, ada sakit hati lah, ada itulah semuanya. Ya. Tapi kita harus teguh terus. Apalagi tadi? Karena kamu telah sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Langsunglah tambahkanlah. Tambahkanlah kepada imanmu. Oh, 2 Petrus 1 ya. Ya itulah kita ganti. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 5. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, itu susunan yang sudah semakin meningkat. Tapi yang pertama tadi adalah dari 1 Timotius pasal 6. Tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah. Amin, saudaraku. Jangan berhenti ibadah ya. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau ini sudah mulai ada dalam kita, kemuliaan raja itu sudah mulai semakin ada dalam muka kita. Jadi kerut-kerut yang banyak itu mulai berkurang. Orang bisa bilang berkata, udah berapa umurnya? Udah 80. Lu kok kelihatannya
belum 80. Wah, itulah karena ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Untuk itu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Harus benar, saudaraku. Jangan asal-asalan. Amin. Orang mau bikin kue saja, kalau nggak benar takarannya nggak jadi. Kue bolu bisa jadi keras. Harus benar, saudaraku. Jadi pertandingan iman juga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nggak main-main, saudaraku. Kalau ada rebutan duit, desak-desakan sampai ada yang diinjak mati. Kalau ada rebutan duit. Dan ini bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah apa? Hidup yang kekal. Haleluya. Apa? Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini Timotius sudah, tapi bukan aku. Tapi kalau aku sekarang kan iya kan, ya aku juga iya. Saudara juga kalau iya kan juga, saudara juga iya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara mau? Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Saudara berikan sekarang? Amin. Amin, saudaraku ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh terus ya, depan banyak saksi. Nah ini saksi 1, 2, 3. Berapa ini? Turunlah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita turut perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, itu nama kita sudah pasti ditulis oleh Tuhan. Lengkap. Tidak ada yang kurang. Itu namanya, kalaupun kita meninggalkan dunia ini, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dan yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan adalah mendengar dan melakukan firman-Nya. Dan itu juga adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi yang bandel, tidak suka firman, tidak suka mencari firman, itu dikatakan jahat dan tidak ada perubahan. Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah terus hilang kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, karena Dia sudah melakukan pekerjaannya. Pekerjaan kita adalah rebutlah, bertandinglah. Ini saudaraku, turutilah perintah itu dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jangan sebentar, tapi sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita masuk ke Yerusalem baru. Jadi nama kita sudah ada, saudara-saudaraku. Nanti tergenapi bagaikan Yesus mau menuju ke Yerusalem. Coba dulu baca Lukas 19 terakhir ayat 38. Lukas 19 ayat 38. Ya. Kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya. Ini nubuatan Yesus nanti akan raja di atas segala raja. Haleluya. Jadi Yesus lewat bersama muridnya apa enggak? Ya? Coba baca dulu. Jadi melewati jalan itu, orang
ya memberikan ranting-ranting, ada yang bikin kerudungnya, ada yang bikin baju. Yesus lewat bersama muridnya apa enggak? Ya, baca dulu, ayo. Ya, 19 itu satu perikop. Lukas 19, biar semuanya jangan salah. Ya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka mengamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat di Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Sampai 40. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Jadi kalau saya pikir, walaupun itu baru permulaan dan itu sebagai nubuatan, tapi biarpun bagaimana, ini saya yakin itu Yesus akan bawa kita dari kerajaan 1000 tahun masuk nanti Yerusalem baru. Itu saya yakin. Ya, saudara-saudaraku, inilah Yesus segala raja. Cuma di dalam Wahyu kita sudah baca, itu hanya bagi mereka yang Yesus yang sudah menang dan mereka yang sudah menang. Wahyu pasal 17 ayat 14, coba baca. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi kita juga semua harus menang juga ya. Apa yang kita menangkan? Kalau Yesus, bagi dia penebusan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengambil kunci maut, ini saudaraku. Tapi bagi kita, ya tadi kita sudah dengar, mulai dari penebusan terus cinta firman. Ya, jangan kita ya kalah oleh dunia ini dan peperangan rohani. Siapa yang menang adalah seperti Tuhan yang adalah menang. Ulang hanya 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ini lawan-lawannya, jadi bukan pengikut Tuhan. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, sama aja tetap, cuma di sini langsung Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia. Kita bersama Tuhan. Amin.
dia juga akan menang. Jadi kita juga harus menang yang bersama Tuhan. Amin. Itu mereka yang